Hari ini bersama Adriano Colby, seorang stand up comedian sekaligus kakak kelas saya waktu di SMA 70. Aduh. Kok Ya, aduh? Enggak, karena gini. Kenapa aduh? Karena gini, kalau setiap ada kayak postingan alumni berprestasi di 70 gitu. Kan gue pasti gak kesebut dong. Tapi yang ngetek gue kayak, "Bang, kok lu gak pernah disebut sih, Bang?" Ya. Nah, tapi gini ya. Gue akan motong. Oke. Sebetulnya gue tuh bukan orang yang insecure. Tapi gue ketemu lu, gue tuh insecure. Karena Lu tadi gue disebut faktanya bahwa gue tuh kakak kelas lo. emang lu kakak kelas gua. Iya betul. Tapi achievement gue gak setara sama lu gitu. Dan itu Kenapa harus dibandingin sama achievement? Itu membuat gue kayak hidup gue tuh baik-baik aja. Tapi kalau di hadapan lu kayak hidup gue agak kurang baik ya gitu. Enggak sih, kan beda ini. Nah, gue ngeliat klip lo yang viral dan sangat dicintai banyak keluarga dan orang tua. Gue lupa lu ngomong di Kemal atau di podcast Mas, lu ngomong bahwa tujuan hidup lu adalah sekarang mengisi kantong-kantong memori bersama anak-anak lo. Ya kan? Betul. Bikin core memori bersama anak. Inspiratif kan? Ya. Sungguh gak bisa diikuti sama orang-orang yang terjebak KPR-nya. Maksud gue, kalau lu masih beli mobil kredit ada KPR, menurut gue jauhilah. Omongan-omongan Radit itu tidak applicable. Gak usah dengerin gue ya. Tidak applicable. Tapi ngomongin ini kakak kelas. Iya. Gue tuh kemarin cerita di Bintang Emon apa di mana gitu ya. Ini kan kita ngomongin dulu ya. Iya. SMA 70 dulu lo tau lah kayak gimana ya. Sekarang mungkin lebih baik gitu kan. Oke. Lo inget gak sih zaman dimana lo kan kakak kelas gue 2002 kan? Iya. Gue 2003 kan? Lo inget gak zaman dimana kita perang satu sekolah antar angkatan? Iya, lempar meja dari lantai 3. Lempar meja dari lantai 3. Iya. Kayaknya banyak yang gak percaya deh. Gue cerita ke anak-anak kantor aja. Waktu itu siapa yang sampai gak percaya ya? Fitri ya? Masa sih bang Iya, gitu. kayak lu posisinya kelas 1, gue kelas 2. Iya. Iya benar. Ya, Itu terjadi bener kan? Terjadi. Karena semua orang kayak mana mungkin satu sekolah saling ribut. Mungkin. Gue saksi hidup itu terjadi. Betul. Memang kan waktu zaman itu kamera belum ada pada handphone ya. Jadi memang dokumentasi ini agak minim. Nah. Kita tuh masih ada ekskul pusdok loh. Itu which is di bawah tangga. Iya, udah ditelan teknologi tuh, nggak ada lagi tuh. Di bawah tangga tuh gue inget banget tuh. Di bawah tangga mau ke lantai 2. Informasi tersebar gosip sekolah masih lewat mading. Mungkin orang sekarang nggak ada yang tahu. Anjir iya lagi. Dudu. Iya, dudu. Dari untuk dengan ucapan anjir. Tapi apa yang terjadi dengan kita saat itu ya? Kenapa kita bisa saling berantem satu sama dua? Seingat gue tuh perbedaan. Seingat gue perbedaan tentang angkatan ganjil memusuhi genap. Kan genap dan ganjil tidak pernah akur nih. Ya. Didoktrin juga kan? Ya. Sama angkatan atas kan? Ya. Nah tapi yang seingat gue tuh gara-gara kantin. Mungkin ya. Atau daerah tongkrongan, asal nongkrong dulu kan di blok-blok tuh. Kelas 1 nongkrong di mana, kelas 2 di mana. Dan siapa yang Lo kalau ingat lagi ngapain kita kayak gitu dulu ya? Maksudnya gue gak ikutan ribut ya. Betul. Cuma maksud gue ngeliat ngapain sih? Kita tuh dulu ngapain sih? Lu kayaknya sama gue similar type. Lu istilahnya wallflower ya, kayak ada dan tiada. Iya. Gue nggak pernah dibully, tapi gue juga tidak membuli. Gue datang dan pulang dan. Lo sekolah apa dulu? Basket. Oh, anak basket keren. Gue anak keren. Tapi cadangan mati kok. Cadangan mati nggak semua bisa bener. Kalau ada antara anak basket lu nggak apa. Gue tuh sebenarnya pengen ngobrol banyak soal cara lo mengelola bisnis di komedi sih. Oh oke. Karena lo kan CEO-nya MLI. Iya. Ini ya. Tapi menang WO ya. Maksudnya kayak Megawati jadi presiden. Real. Karena yang pertama bukan dipilih maksudnya. Menang WO. Kalau presiden gue Megawati. Gimana lo bisa jadi CEO kalau kayak gitu? Apa yang terjadi? Ya mundur aja. Nomor 1 mundur, nomor 2 naik 1. Itu bukan. It's not my. Tunggu dulu. Si Patrick. Iya tukar guling. Patrick udah gak di MLI? Tukar guling sama gue. Tukar guling itu apa sih? Maksudnya pindah jabatan. Gue yang naik ke atas, dia lebih intens kayak ke event atau konten. Karena setahu gue yang ngurusin MLI itu Patrick. Iya betul, sama gue. Sama lu yang waktu kantor masih di Kemang situ. Iya. Kan gue main tuh. Iya. Itu Patrick Effendi. Betul. Yang bikin kalian juga. Apa ada Joshua kalau nggak salah ya? Ada Joshua betul. Coki Muslim, Joshua, Patrick, gua. Nah terus abis itu ya udah Patrick 2020 dia
pertama CEO-nya Joshua. Oke. Abis itu 2020 Patrick. Kenapa Joshua diganti Patrick? Waktu itu kan ceritanya ada investment masuk, terus pengen ada nama-nama profesional dan 2020 Januari Patrick masuk, Juli 2020 gua masuk. Oke, abis itu Patrick sebagai profesionalnya nih. CEO, iya betul. CEO-nya. Terus dia mundur karena kenapa Ya tuker capek guling? mungkin, capek. Udah lama kan, Capek maksudnya ngurusin coki. 5 tahun loh. 5 tahun. 2020 Januari sampai dia 2025 Juni akhir. Oke. 5 years, maksudnya sebetulnya juga menunjukkan kalau kayak ini, biar ada growth-nya gitu. Maksudnya semua ada pertumbuhan yang nggak stuck cuma di satu orang doang. Itu kan yang bahaya dari. Oke, karena kalau dia nggak diganti, nggak ada fresh perspektif, perusahaannya gitu-gitu doang. Ya itu satu, kedua juga lu nunjukin bahwa ini bisa di pass on, maksudnya nggak cuma di setir sama satu orang gitu. Oh, I see. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya setelah gua pegang. itu udah berapa lama? Juli 1, tanggal 1 Juli 1. Oh, Juli 1. Benar-benar baru. Oke, nah terus lo bikin MLI. Gue mau ikut kelas yang di Idea Fest waktu itu tuh. Lo bikin komedi as a business ya? Ya kan? Karena gue penasaran gimana cara membuat komedi jadi bisnis. Kalau gue kan gini ya. Lo ngomong apa sih? Gue banting juga nih Mike. Gue kan sendiri. Iya betul. Gue cuman Raditya Dika dan punya PT kan. Tapi lu kan punya MLI dengan semua. Iya. Tapi by size gak comparison gak sih maksudnya? Iya gak maksud gue. Gue akan meng-attack lu dengan pujian-pujian aja di sini. Enggak. Beda dong kan. Lu ngurus banyak orang. Dan lu punya banyak produk. Nah pengembangan MLI awalnya itu lo kenapa mau bisnisin itu gara-gara apa? Lo ngelihat ada potensi kan, kalau nggak salah dari roasting tuh dulu tuh. Iya betul. Lo ada potensi di event. Ya. Atau emang lo mau bikin talent management atau? Enggak, justru itu pivotalnya, maksudnya awareness is one thing, tapi bikin orang datang dan mau spend money itu another thing. Maksudnya itu satu hal yang valid banget gitu. Dan harapannya ini tidak reliant ke wajah-wajah tertentu aja gitu. Jadi it becomes a brand gitu. Misalnya Nike sama Jordan. Hari ini kan Jordan itu yang pakai bukan Jordan kan gitu. Oke. Dan bukan pebasket juga bisa pakai. Betul. Udah brandnya udah jauh banget. Tadi masih basket tiba-tiba udah makin menjauh. Nah, ya lu berharapannya bikin gitu. Lo berharap MLI itu lebih dari sekedar komedi maksudnya? Bukan, MLI menjadi sebuah brand yang bisa ditopang selain founder-foundernya. Oh. Ada button pass ke bawah yang bisa diteruskan terus-menerus. Karena kan kalau misalnya Port gitu. PWRD ya. Tiba-tiba Radit sakit atau sudah nggak mau lagi atau nggak ada motivasinya itu kan. Kan Rahmat Darmawan. Podcast Rahmat Darmawan kan. Oh iya bisa. Ya tapi dia ya, juga itu maksudnya gimana caranya dia bisa di pass on, karena kan biasanya kalau nama, meskipun teorinya terbantahkan sih, meskipun namanya bersama foundernya tetap buktinya Jordan bisa gitu, tapi mungkin kalau namanya MLI Majelis Ujian ini bisa faceless gitu. Oke, nah dari awal berarti lo pengen bikin ini as a brand yang lepas dari orang gitu kan? Karena lo mau bikin dia entitas yang berdiri sendiri kan? Iya. Terus lo bikin roasting tuh. Roasting kan tapi yang ngisi orangnya kalian-kalian juga. Betul, nah itu gimana lo? Ya itu dia challenge ya. Oh, itu dia challenge ya. Maksudnya finding new talents yang bisa embedded the same gene of comedy gitu. Gimana caranya? Itu harus dicari terus. Itu yang ribet. Nah, gue kemarin ngobrol sama banyak orang karena menurut gue kan gue juga pengen juga ya mengekspan ini lepas dari waktu gue gitu. Itu challenge gue sekarang ya kan. Pengen juga dong, ya kan. Terus gue nanya teman-teman lain yang punya talent management. Ya. Semua pada pusing, Pak. Dan kadang-kadang revenue-nya cuma ditopang 1-2 orang. Betul. Terus lu menghabiskan begitu banyak energi untuk ngurusin orang, is it worth it enough? Atau mendingan lu bikin sebuah IP tapi lo bayar mereka as a talent? Gini loh, worth it itu kan ada kalau ada komparasi ya. Kalau ini satu-satunya pilihan hidup itu kan
Enggak, bukan. Iya. Bukan, enggak. Gini. Iya. Coba maksud gua. Is it mendingan lu ngurus Atau lu buat diri lu sendiri? atau lu bikin IP Iya. yang lu bayarin talent di luar manajemen. Sehingga rumah IP lo itu yang lu gedein, tapi talentnya bisa come and go. Oh benar. Itu kan terjadi dengan event. Oke. Gue sekalian mau promo. Oke. Misalnya kayak kita mau bikin event ini ntar ada Mahalucu 6 kota gitu-gitu. Mahalucu, ini kan oke. ya Mahalucu ini kan roster of stand up. Oke. Misalnya yang udah kejadian lah, misalnya IP podcast gitu. Oke. Musmas gitu. Waktu Musuh masyarakat. Coki beasiswa tuh kan dia sempat mengalami pergantian host kan. Maksudnya Pras ada, Ebel ada, Dustin ada. Ya tapi ini baru ada gua. Oh lumayan ini. Terus akhirnya Coki balik. Terus gua bisa ini. Terus dulu Happy Broken Family, Viko beasiswa tuh. Beasiswa. Banyak juga yang beasiswa ya. Banyak. Habis itu ya coba-coba ganti. Jadi gimana caranya dia bisa ini, sama aja kayak misalnya ada konten di kantor sebelah tuh bocah-bocah kosong. Itu kan Iya, playing BBK. a format gitu maksudnya. Gimana nih relationship. Jadi IP itu kan isinya nih gue podcast pinter ini. Gak apa-apa, gue pengen tahu nih. IP itu kan isinya karakter, story, dan format. Karakter, story, dan format. Ya. That what makes an IP. Iya, yang biasa di value. Jadi X-Men tuh apa, terus Oke. jalan ceritanya apa, terus format tuh. Misalnya gini, Kamen Rider itu karakter dan format. Oke. Jadi cara berubahnya sabuk dan apa, itu formatnya dia. Oke. Yang main bisa ganti-ganti. Oke. Kamen Rider bahkan dia Jepang tuh disiplin banget. Bahkan dia talentnya gak boleh lebih terkenal daripada IP-nya. Kan gak ada talent yang lebih dari 1 season. Kecuali Kamen Rider Black ke Kamen Rider Black RX itu juga kayak mereka nyesel kayak. Kotaro Minami. Iya maksudnya cuma dia doang tuh yang pernah 2 season. Oke. Sisanya kan gak ada. So gimana challenge-nya creating IP yang relationship-nya dengan talent tuh 50-50. Bahkan format gua triumph the talent. Lo harus ngajarin gue gimana tuh caranya. Sebetulnya yang sulit sekarang adalah karena mediumnya itu continuously changing, kita nggak punya cukup waktu untuk dia flourish gitu. Kayak lu misalnya lu lihat Family 100 atau Family Feud ya, Family Feud kan udah berapa host? Terakhir Karena formatnya lebih tinggi daripada talentnya. Of course dia akan naik turun perbedaan ada talent dan segala macam, tapi formatnya that stays. Kalau ideal time gitu, in the old days kids ya, saya ada zaman kita punya medium yang stabil kayak radio atau TV yang berpuluh-puluh tahun. Format itu bisa punya sustainability-nya. Jadi kita punya talent, terus talentnya udah nggak mau, ya formatnya tetap terus jalan. Nah, ini yang belum ke-crack di era ini bagaimana. Tapi belief-nya, kalau lu mau start this, belief-nya, relationship IP dan talentnya, IP-nya harus triumph talentnya. Ada nggak contohnya di sini? Ada nggak contohnya? Nggak usah di Indonesia deh, di lanskap internet deh, yang formatnya nge-triumph talent. Lu punya anak kan, 2 kan, nonton Blippi nggak? Enggak. Blues Clues. Gini, lu lihat ada karakter namanya Blippi, itu pokoknya pendidik untuk anak-anak kecil. Oke. Itu yang meranin Blippi banyak orang, karena karakternya pakai format. Blippi adalah karakter orang yang pakai kostum itu, kacamata ini, ya udah dia jadi Blippi. Oh. Kayak gini deh, pengisi suara Mickey Mouse kan dia nggak rely sama si penguasa suara originalnya Mickey Mouse. Bener. Ya udah itu dia. Oke. Jadi talentnya harus lu Blippi itu kartun atau manusia? live action. Oh, live action. Live action. Kayak misalnya Sesame Street kan lu nggak artis si puppeteer itu dipegang terus kan? Enggak sih. Ya itu dia karakter, makanya Elmo-nya yang triumph kan? Iya. Kita nggak rely kayak, wah kalau si pengisi suaranya meninggal nih kita gimana nih Elmo? Iya. Tapi kan Elmo itu sosoknya Elmo. Karakter, iya makanya. Maksudnya yang Ya beda-beda. Lu attack dari tadi, lu attack dari 3 hal itu. Entah karakter, kalau karakternya synonymous banget sama ininya, ya udah jalan ceritanya. Kalau jalan ceritanya ini banget, ya lu formatnya. Makanya misalnya musuh masyarakat. Musuh masyarakat itu formatnya adalah unpopular opinion gitu. BBK, formatnya adalah bocah-bocah kosong. Si Coki lebih kecil daripada formatnya. Oke. Bocah-bocah kosongnya interchangeable. dan memang iya. Memang Emang iya? ditukar-tukar BBK bocah-bocahnya. Mereka akan coba karena kan satu mau melahirkan nih. Fior mau melahirkan kan. Udah nggak bocah dong. Iya, tapi kan Berarti kan tapi bahkan sebenernya. dia
kalau nggak salah dia bikin kosong ini dibalik. Karena kosongnya di highlight, di highlight, dibalikin sekarang bapak-bapak yang clueless tentang ini. Bapak-bapak kosong. Iya, maksudnya lucu lagi. So actually there's a lot of way, challenge-nya gimana caranya gitu. Nggak seharusnya bocah satu isi. Ya I don't know lah, tapi Pure. tapi itu kan dia juga tadinya nyoba-nyoba. Tadinya bocah-bocah kosong doang, nggak ada mediatornya nih. Tiba-tiba kosong beneran kan, terus jadi ada coki, ada apa gitu-gitulah. Nggak ada cokinya jadi kosong beneran. Oke. Di lu yang paling berhasil apa? Itu musuh masyarakat itu. Ya musuh masyarakat. As an IP. Karena misalnya gini, kita punya IP tadinya di ada acara di namanya Bahaya Menganggur, itu kayak Jackass-nya. Oke. Jackass-nya di MLI lah. Oke. Itu dijalanin, abis itu formatnya mau kita ubah karena itu kan DNA-nya adalah kalau orang-orang nganggur tuh bisa melakukan hal-hal ekstrim ya kan. Gue nonton lagi. Ya kan? Lucu lagi. Nah kemarin kita coba misalnya jadi kayak anger room. Tadinya gue nonton festival, tadinya di sebuah festival di Lucu Fest, terus sekarang dia udah jadi wahana sendiri. Iya. Ya tapi trial and error, kita nggak pernah tahu kegigitnya kapan. Tapi is it profitable itunya? IP yang itu, Bahaya Menganggur, dengan lo bikin dia ada di room, lo bikin eventnya. Kalau lo lumayan lo akumulasiin, oke itu berarti. Oke, maksudnya masih ini. Jadi ya tapi kan pasti lo hit and miss ya. Maksudnya intinya gimana, misalnya lo dapet ini Mickey Mouse gitu. Gimana nih Mickey Mouse dia bisa jadi konten sampai gantungan kunci, ini Mickey Mouse nih oke gitu. Gue sih mau beli sih gantungan kunci coki ya. Iya makanya ya kayak gitu lah. Itu lucu juga sih. Iya, mungkin ntar kita trainnya sebelum coki redup kita intens sama AI, habis itu ya AI-nya jalan. AI-nya udah spend sama coki 3 tahun gitu kan, kita ada apalagi kayak ada AI ini. Gue juga kalau lu tanya gue berkembangnya ke arah mana, gue juga nggak tahu. Maksudnya rapid banget. Gila sih. Rapid banget. Capek pak, bener pak. Lo capek ngikutinnya. Capek belaga mudanya. Kan bawa apa ya, anak 2 ya, kenapa gue harus sama ini? Nah, anak kecil dia gak tahu apa-apa gitu. Kalau gue ngikutin Coki ya di IG, itu dia tuh apa aja dicari joke-nya sama dia. Ya karena kita banyak ngobrol, karena kita menyadari, I think our function, kalau titling kita comedian, I think sebisa mungkin kita have to be comedic dimanapun. Ya itu aja sih. Oke, itu stand sekalian ya. Oke. Nah terus kan banyak yang bener-bener di garis tuh. Iya. Kadang lo nggak tahu lo ngelanggar garisnya kapan, kadang lo nggak tahu lo di belakang garis kapan. Tapi kalau Coki, karena gue follow Coki ya, aduh ini nggak apa-apa apa gimana ya? Itu kalau gue ngeliat Coki. Sebagai sebuah perusahaan, itu tuh ngaruh nggak lo punya talent yang lu tuh nggak tahu nih dia kapan akan blunder, kapan apa. Tapi dia kan terus nyoba tuh. Iya kan? Kalau kita bicara filosofik komedi ya. Oke. Ini agama yang gue percaya, agama komedi yang gue percaya. Oke. Mazhab gue ya. Memang nanti ntar bisa dilihat ya. Beda manajemen, beda imam memang. Beda manajemen, beda imam. Berarti itu terlihat sebetulnya. Terlihat. Ntar gue tanya Ernest ya. Iya. Coba ada stance-nya beda-beda. Kayak. Gue lupa si. Jadi gini, misalnya lu garis normatif tertawa lo ada di sini. Oke. Ya. Kalau gua merasa our job adalah dia pulang habis nonton show, garis komedinya geser dikit gitu. I see. Ya udah. Jadi kalau dia gak geser berarti we're not doing our job. Oke. Jadi gimana caranya kita membuat mereka ketawa di hal-hal yang mereka tadi ini sih gak boleh. Oke. Jadi tapi harmless lah, maksudnya nggak ada yang pengen. Bukan with bad intention kan? Iya. Karena kan title-nya komedi, maksudnya ini komedi nih gitu. Ini kan yang susah nih, maksudnya orang-orang kayak, tapi kenapa jadi manusia kayak gini? Gini loh, Haji Bolet kan juga tidak beneran bolet, maksudnya nggak ada yang protes kan gitu, nggak ada. Jadi ya itu yang berusaha gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang misalnya status sosial politiknya bersamaan dengan karyanya, ya pilihan-pilihan aja gitu. Pilihan-pilihan aja. Dan itu menurut gue beda periode orang, beda
beda pemahaman ya, maksudnya lu kan nggak bisa maksa Iwan Fals masih di titik Oke. dia 23 tahun apa gitu-gitu. Tapi itu akan membuat lo kesulitan nggak dalam hal ngelihat target market gua, brand yang deal sama Betul. gua. Lo ada aspek pada itu akhirnya, juga. Pada akhirnya jadi gini, tapi kan balik lagi ya. Jadi balik lagi ke roots di mana apa yang lu ingin sajikan untuk membuat orang nih keluar dan bener-bener spend uangnya di sini. Lu mau menyajikan apa? Oke. Gua rasa DNA-nya MLE adalah lu menyajikan sesuatu yang sebetulnya kayaknya semi forbidden deh, and I like it gitu. Oke, which is itu yang gue dapat dari roasting pertama. Betul. Jadi akhirnya karena kita membawa komunitas ini, mungkin nanti ya misalnya brand-brand yang terafiliasi pun juga gue rasa akan punya taste yang mirip-mirip gitu. Oke, Mau I nggak see. mau karena gini, misalnya gini, contoh lu deh. Heeh. Kan menurut gue lu adalah contoh kiblat stand up comedian tertinggi lah. Yang secara tour dan penjualan ya, maksudnya salesnya bener-bener ini. Kan lu juga bilang kan kayak pasti lu juga tahu dong berapa banyak orang yang menganggap lu sebetulnya nggak lucu gitu. Banyak. Iya, tapi kan lu maunya cater sama orang yang lu lucu aja kan? Bener-bener, karena itu Ya selera udah. kan. Iya, sama aja. Kita juga gitu. Pada I akhirnya see. kita ya udah, kalau lu nggak suka ya lu nggak kesini gitu. And it's okay gitu. Gue juga nggak berusaha untuk lu. Oke. Tapi memang yang susah kan karena sosial media, apalagi sekarang algoritmnya lu diliatin sesuatu yang lu nggak subscribe. Gue rasa offense tuh kan terjadi di situ. Misalnya ibu lagi nyiapin bekal anak terus coking nge-IG apa-apaan kan, gue nggak sign up for this gitu. Paham. Kayaknya itu yang jadi problem juga betul, ya. Karena begitu katakanlah lo main di platform lo sendiri, lo ngomong sebuah stance komedik gitu misalnya, sebuah argumen yang komedik gitu misalnya. Kalau orang-orang follow lo, Iya. orang kan dengan sukarela mengikuti lo. Betul. Artinya kan stance-nya Dia mungkin tahu, sama kan. betul. Dan tahu intensinya seperti apa. Betul. Tapi yang bermasalah memang itu. Kayak percakapan ini diklip orang, ditaruh di sebuah akun random, Iya. masuk FYP orang. Nah itu tuh lo komennya akan ngeliat beda banget sih. Atau nggak gini, bocor dari event deh. Oke, wah itu menarik tuh. Ya kan, bocor dari event, dia ngerasa lucu, teman-teman gue harus tahu nih bahwa ini lucu gitu kan, temennya gak datang. Iya, Maksudnya iya. komedi misalnya gini, dia di event gitu, kalau itu ofensif, event itu udah riot pasti. Ngerti gak lo? Tapi kan the fact is event itu semua ketawa, nggak mungkin. Maksudnya gini, nggak mungkin dalam ruangan kalau emang joke itu ofensif, pasti ruangan itu lebih dari setengah juga offended. Iya. Tapi kan kenyataannya enggak. Tapi jadi offended karena di luar. Ya lu kan nggak masuk ke sini. Lu nggak bayar di sini. Lu nggak ini itu lo. Oke. Make Itu yang sense sih. susah. Iya. Dan lu Dan nggak- kita tidak ada orang yang menengahi, pihak-pihak hukum menengahi ini gitu. Karena lagi dikejar orang. Enggak, tapi kan sebetulnya free speech itu kan seperti itu kan. Iya, gue paham. Cuman memang di kita tuh kadang potongan itu bisa jadi kebenaran yang baru meskipun itu tidak benar. Iya. Kayak lo ngomong apa? Iya, menurut gua kalau lu udah nggak hadir secara live dalam ruangan itu udah nggak valid. Itu udah out of context. Udah out of context pasti. Oke, tapi pernah nggak lo bikin sebuah event MLI? Karena Ya. kan gue tahu Ya. brandingan kalian lah yang Ya. gue tangkap ya seperti lo bilang, lo mau coba nyari garisnya, terus lo mau geser-geser dikit ya kan? Pernah nggak lo ada event MLI, pulang dari sana, justru penonton yang nonton di sana email, komen, terus ngomong kayak ini kayaknya enggak deh gitu. Pernah nggak tuh? Atau justru enggak? Kayaknya enggak ya. Enggak ya? Ada mungkin yang gimana kayak saya nggak siap karena bawa ibu saya. Salah sendiri maksudnya. Kenapa bawa ibu lo dong gitu. Iya sih. Sekarang kan Ada orang, sih. ya kan orang Betul, tua kan ada sekarang sih. orang tua pengen in touch banget nih sama anaknya gitu. Padahal yang datang juga udah bukan anak-anak gitu. Anda Iya, nggak iya, perlu iya. nempelin lagi kayak Iya. masa 24 tahun pengen tahu tontonannya apa. Apa sih tontonan kamu? Ya tersinggung lah semua orang. Oke. Nah, kalian juga awalnya yang gue lihat tuh kalau ada penonton dimasukin back kan waktu Ya. itu HP kan. Ya. Terus gue sempet Nggak, sekarang ngikutin udah tuh. begitu lagi, balik lagi nggak ada yang bisa dipercaya, udah masukin back lagi. Nah, gue ngikutin lu di. Sempat udah dibuka kan? Iya gue kan punya show juga. Gue punya show juga. Nggak, habis tur Musmas kemarin nggak ada. Sekarang semua masuk back lagi. Oke, nanti gue bahas itu ya. Cuman kemarin tuh gue
sempat ada insiden lah di satu show lah gitu, dimana kayak gue kayak harus ngikutin MLI deh, masukin HP ke dalam bag. Ya kan? Ya, gue ngikutin. Aman pak, aman. Terus lama-lama gue kayaknya kok terlalu tedious deh, HP masukin bag gitu. Gue nanya Coki waktu itu, gue lihat MLI sekarang udah nggak masukin kantong lagi HP kalau ada show. Kenapa Cok? Kok udah sekarang udah aman, Dit. Gue cuman tinggal bilang bahwa lo jangan ngerekam ya, karena nanti bahaya apa segala macam. Oh begitu Cok. Terus aman. Oh ya udah gue ikutin. Aman pak. Gue 2 show aman sampai sekarang gitu. Tapi makanya gue baru tahu lo ternyata tiba-tiba bilang masuk lagi. Kalau gue sih masih aman ya. Gue rasa penonton gue cukup bijak lah gitu. Itu akan aman sampai tidak aman. Iya tapi soalnya gini maksudnya. Nah gue percaya penonton gue lah, bisa lah dipercaya lah. Coba bisa aja, gue sih udah salah. Gue sih udah salah. Gini. Lo ceritain ke gue apa yang terjadi. Kenapa polisi lo berubah? Gimana polisinya yang terjadi kayak apa? Yang terjadi adalah akhirnya mulai ada penonton-penonton yang mau menyebarkan itu. Kenapa sih? Gue gak ngerti deh. Menurut gue bragging rights aja gak sih? Iya maksud gue di syarat ketentuan udah ada. Ini kan buat kenyamanan semua orang. Lo dengan melanggar peraturan, lo ngerekam show-nya MLI. Semua jadi harus kena gitu kan. Semua jadi harus kena. Harus masukin lagi HP ke kantong. Kita kan cuman want to having fun together aja gitu loh. Iya, gue gak ngerti. Apa sih logika? Nggak ngerti gue. Masih gak ngerti gue. Ya kan gini, Dit, kan gak semua orang beli dengan 1 kali gaji kan. Ada yang mungkin udah 6 kali gaji gitu, kayak nabung, kayak saya tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Lu mau ngomong apa? Berarti itu bocor di musuh masyarakat. Ada direkam. Ya nggak full, tapi ya buat konten pribadi apa. Tapi ya kita tetap, kalau lu punya ini berarti lu mungkin punya yang lain. Oke. Lalu apa? Itu potongan yang kurang bagus kah atau? Oh entry mengundang tamu. Gue tahu lagi rame itu pak. Ya rame kan. Ya. Nah terus untuk event off air, learningnya apa? Lo ada yang bisa ceritain ke gue nggak? What's your learning dari mulai lo bikin roasting, terus lo bikin musuh masyarakat? Apa yang lo pelajarin tuh? Pricing kah, venue kah, behavior penonton kah? Nah, Anda ini salah satu yang merusak pricing ya. Jadi Radit nih sebenarnya adalah kayak, emang iya ya, sebenarnya dia suka kelulus lo, emang iya. Emang ada yang mau bayar segitu ya? Cuk, gara-gara Anda ini sebetulnya. Kita nih jadi pusing gitu matematika ulang. Tapi kan gue punya argumen sendiri. Iya betul. Tapi kan Anda tidak tahu keegoisan Anda nih merusak. Bukan. Justru kan supaya orang bisa punya akses ke gue. Betul. Di luar itu apa? Gue rasa ya ekonomi tetap ya, maksudnya lo harus lihat kayak strength orang, daya beli orang. Gue lupa, bisa dicari serius. Kayaknya ada yang bilang entertainment budget seseorang itu mungkin 10-15% gaji bulanannya. Oke. Ya udah. Jadi berarti lu kecil banget dong sebenarnya kan. Iya, jadi lu bertarung sama itu, dan lu nggak bertarung cuma kita antar stand up comedian gitu. Kita bertarung dengan kayak dia mau apa Spotify gitu. Dia mau ini, dan lu bertarung dengan pocket itu. Jadi strategi pricing lu tuh juga ya, kalau dia Netflix langganan udah habis pasti dia. Maksudnya kita nggak bisa ini, itu juga itu tricky sih. Emang lu harus meningkatin kemampuan orang baru ningkatin harga atau enggak ningkatin kemampuan orang, kemampuan daya beli orang, baru lu bisa ini. Lu nggak akan bisa push. Misalnya gue lupa ya waktu itu tahun berapa habis pandemi ada 3 event musik berurutan. Iya itu sempat terjadi itu. Ya udah habis yang ketiga pasti udah 4-potan, yang kedua juga. Kalau lo menjaga, kata lo udah punya price-nya kan, terus lo udah keluarin, terus tiket udah habis dibeli, gimana cara lo menjaga rasa fresh untuk next show sehingga orang tuh masih pengen beli lagi, atau yang belum pernah beli jadi beli gitu? Lo mikirin secara aktif ada kebaruan di situ kan? Ya, gue tuh bingung kayak ditanya sama orang yang sebetulnya lebih ahli daripada gue ya, gitu. Kan gue kan pengen tahu dari sudut pandang MLI, karena kan lo
Bukan itu maksud gue dia tadi tapi. ngomongin IP apa gini. Sekarang gue tanya lu, cerita itu udah dipakai berapa kali? Itu pemikiran matang kan? Cerita sebelku, cerita Ya, apa, cerita apa, ya kan? Ya kan sih? Ya tapi kan gue mau tahu dari sudut pandang lo. Gue tuh gak mau jadi orang yang kayak lu tau gak sih yang dikasih panggung itu seharusnya kayak gue juga tahu kan. Tapi kan tapi sikap gue kayak gitu. Iya lu kayak gitu kan makanya. Oke. Ya gini deh. Menjadi fresh topik, waktu, konsep. Oke. Lo apa tim lo tuh dari ground up kreatif lo mikirin lo ada satu sensi brainstorming sendiri atau si penampilnya yang datang bilang gue mau bikin ini gitu. Kalau sifatnya stand up pasti relationship-nya di talent gede banget. Mungkin 80-90% dia pegang kontrol. Tapi kalau lo misalnya musmas itu mungkin masih 50-50. Kalau dari berita, dari apa, dari ini supply ada koneksinya dengan kreatif tim. Musuh masyarakat itu lo tourin kan? Ya. Tiap tour panel show berarti? Ya. It's a panel show kan? Ya, it's a sebenarnya talk show. Ya, panel show. Talk show kan? Berarti kalau lo tourin, lo bahas current affair? Tematik to the local city. And current affair. Makanya tidak ada yang berulang? Nggak ada. Kalau musmas nggak ada. It's not like nggak kayak stand up. Menarik tuh. Jadi gimana cara lo ngetes? Gue ngapain ngasih sesuatu bikin lo lebih besar lagi? Sih ada gue kasih salah-salah nih biar dihancur. Gue tuh penasaran aja. Gue penasaran doang. Oke. Berarti gimana caranya lo memastikan di setiap show, next show yang lo lakuin itu tetap lucu dan tetap kena ke audiens kalau itu semua baru dan dipersiapkan dengan waktu yang singkat kan? Gimana? Memang ada perbedaan yang signifikan antara stand up, khususnya tipe yang kayak gua sama lo, yang maksudnya very formatted dan gak jauh dari repertoire. Sama lepas nih kapal tanpa arah nih di panel show ya kan. Nah itu gimana tuh? Kita baru ngejalanin sekali, tapi gua rasa apa ya bahasanya? Bukan gimmick, kayak misalnya kayaknya harus ada sudden gimmick yang mungkin lu udah dipersiapin atau sesuatu cara nutup itu ada yang ini. Jadi kalau ini udah ngawur paling enggak lu tahu lu mendarat di mana gitu. Oh, itu disepakati bareng atau lo nyiapin pas lagi di ada satu orang yang memang nyiapin itu atau ada sama-sama sepakat? Kreatif yang backup pasti. Kayak berita atau apa atau kan kita kalau musmas tour tuh ada segmennya. Pertama current news. Tailor to local city. Guest starnya, panel show-nya, baru ada pertanyaan penonton. Nah si pertanyaan penonton ini kan kadang dapet nggak kadang dapet nih. Nah jadi kita harus tahu nih nutupnya gimana. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi mungkin 70% improve-nya, 30-nya ngejaga di ini. Gitu. Ngejaga supaya tetap seru buat yang nonton. Ya, berkebalikan dengan stand up. I see. Kalau current news-nya itu kan cater to the local. Contohnya apa? Misalnya apa? Di kota mana lo bahas apa? Di ini kan, kok gue jadi lupa ya. Kayak misalnya di Malang ada kasus, tadinya dia apa ya? Dia bupati apa camat gitu. Mau mengungkap korupsi wali kotanya. Terus dimutasi jadi damkar. Orang itu kita undang. Beritanya ya berita-berita korupsi orang itu. Berita-berita orang ini gitu. Berita-berita orang yang menjadikan dia damkar. Iya. Kenapa ini? Kan musuh masyarakat. Berarti lo main di konsep yang kayak gitu ya? Iya, jadi terus misalnya di Surabaya, aduh ini gue gak tahu ya lo pengen beli apa. Jadi dia punya problem Surabaya dan Madura nih gitu. Lalu kita ngundang wali kotanya, terus kita playing jadi orang Maduranya gitu. Ya gitu maksudnya. Ya kan it's a show. Ya Ya gitu-gitu lah. Ya kayak gitu. Makanya bahaya kalau bocor ya tadi ya. Semakin bahaya itu kalau bocor kan. Gini, di publik itu real issue,
di dalam ruangan ini it's a comedy show. Iya. And it's a show gitu. Iya. Kita kan juga nggak mendukung kayak penjarahan terjadi apa sih? Ya intentionnya aja. Iya. Ya kayak katanya komedian siapa tuh kan, you have to judge by the intention kan. Dan orang kayak bisa lihat deh kalau lu jahat deh. Iya gak sih? Enggak menurut sosmed nggak gitu. Enggak, menurut gue ya, any form of public justice itu menurut gue jahat. Kayak misalnya Google review aja. Lu misalnya ngasih bintang 1 orang, itu seumur hidup loh, gak ada durasinya. Bener. Gak ada orang cara untuk meridim dirinya dia. Bener. Iya, lu kalau udah ini habis men. Dan kenapa orang ada yang ngasih Google review bintang 1 ya? Itu gue juga bingung. Ada, itu pasti in real life juga nyebelin. Gue terus terang ya. Gue gak main sama orang yang ngasih Google review 1. Menurut gue lu emang nyebelin aja. Iya Allah, iya lagi. Ada orang-orang itu ada. Apapun itu lu selalu 5. Iya. Gue pernah lihat berita apa gitu ya. Jadi ada satu restoran yang emang gue tuh sempat main ke restoran itu. Terus gue pengen makan di sana lagi. Iseng lah gue ngeliat reviewnya karena gue mau ngajak istri gue biar dia lihat reviewnya kayak apa. Ternyata di mana, mungkin di TikTok apa di mana atau di Google review itu gue lupa deh. Pokoknya ada orang yang marah-marah gara-gara mejanya nggak dikasih lah apa segala macem. Dia ngamuk-ngamuk. Dia bilang ini nggak respect waktu saya apa gini. Terus ternyata dibalas sama restoran. Oh iya, by the way, lu tuh ngelakuin ini. Iya. Dia teriak lah. Iya. Tapi dia gak jelasin di Google review dia. Iya. Maksud gue kayak, Iya makanya. lu tuh gak tahu kalau lu tuh udah nyebelin duluan. Iya. Tapi lu mencari, maksudnya lu ngapain lu jadi ngasih bintang 1 gue review? Lu seolah lu yang jadi victim. Siapa yang mau menghakimi itu? Maksudnya gak ada kan, iya. Maksud gue itu kejam sih. Kemudian kalau udah kalimat-kalimat ultimate yang keluar kayak, di luar negeri gak kayak gini loh. Anjir lu pengen gue lempar gelas. Berarti lu setiap hari ngelihat kegiatan di sosmed itu udah malas duluan ya? Iya, lu banyak marah-marahnya ya lu ya? Enggak sih acting doang. Gue in real life gue sudah sangat sangat biasa aja. Tapi gue kan ngikutin lo dari Metro ya. Lo kan awal kan di Metro kan. Lo sering bahas soal perempuan tuh dulu tuh. Ya kan, relationship ya. Soal cewek lah, apalah. Apa soal beat lo soal berenang, cewek diajak berenang? Gue udah gak inget. Udah gak inget ya? Beat tentang berenang. Iya pokoknya lo kalau mau ngedate sama cewek lo ajak berenang dia dulu. Hah? Jangan karang-karang ada. Enggak. Gue salah kali ya. Gue salah ya. Ya kenapa? Itu masih. Gue rasa itu akan jadi tema eternal gue. Soal relationship? Iya. Oke. Nah tapi kan gue ngeliat lo evolving ke arah yang lebih social commentary. Iya. Bener gak? Karena gue lihat lo di Stand Up Fest. Iya. Itu lo ngebawain soal itu kan. Ya, tapi kan selalu ada elemen perempuannya kan. Maksudnya kayak. Oh iya sih. Iya sih. Kayak misalnya tadi gue nih kan ketemu lu benar-benar udah mempersiapkan ya. Apa tuh? Kayak kalimat tadi misalnya pertama gue ngomong. Ya gue tuh jadi insecure apa ini gitu. Karena menurut gue Adit ya. Menurut gue. Lu ini as a husband dan father nih menurut gue jadi kiblat banyak orang. Maksudnya lu ngomong pocket memory dengan anak lo lah gitu. Terus lu udah planning pensiun. Maksudnya. Tapi gue pengen nanya. Tapi kalau istri masih ada komplain gak? Nah itulah sulitnya perempuan. Jadi dia udah di level itu pun. Itu. Mohon maaf, saya belum pernah ketemu istrinya. Tapi menurut saya suami anda ini banyak perempuan pasti kayak. Kalau dia gak suka tuker aja. Saya itu banyak pasti. Lu apa yang mau lu keluarin? Coba keluarin deh. Masa lu udah di titik itu? Banyak loh orang-orang ya. Ya Allah. Gue pengen bertanya kayak kenapa lu masih menjaga eksistensi lu? Apa yang lu cari? Kan lu udah gak perlu mencari kan sebetulnya. Tapi kayaknya gue pernah denger lu ngomong kayak nggak, gue masih harus ngasih contoh ke anak gue bahwa bapaknya tuh bekerja gitu kan. Bapaknya bekerja, maksudnya punya aktivitas, nggak nganggur di rumah. Apalah gue lupa ngomong. Oh enggak itu kayaknya soal ini, soal sekolah anak gue mau bikin International Day. Jadi dia nawarin. Profesinya apa? Enggak, dia nawarin. Ada nggak yang mau ngisi band? Band parents. Terus gue nawarin diri karena gue dulu main gitar, main band dengan niat. Kalau gue ngeband, anak gue ngelihat gue di panggung, dia ngelihat gue kayak gitu, dia jadi mau kayak gue, mau di panggung juga. Kayaknya itu sih. Maksud gue, lu nih di titik dimana
ngasih lihat contoh ke anak lu tuh karena emang buat contoh aja, bukan survival gitu kan. Orang-orang ada kerja emang karena harus kerja, Radit gitu. Kayak ada memang nganggur harus dihindari, tapi lu kan sebetulnya kalau lu nganggur juga anak lu akan belajar bahwa iya dia udah nyiapin semuanya gitu loh. Aduh gimana ya? Gimana ya? Tapi kalau gue ya, sorry ya, hubungan laki-laki perempuan ya, maksudnya gue ambil angle-angle seperti itulah. Oke. Gini, gue elaborasi. It's an eternal dispute. Oke, gue elaborasi itu deh. Elaborasi soal istri gue komplain apa enggak ya. Komplain sih gak necessarily komplain ya. Cuman masih ada aja hal-hal yang kayak suatu malam tiba-tiba dia habis buka TikTok, love language kamu apa? Waduh, itu masih ada yang kayak gitu. Terus ya ada aja lah. Tidak apa sebetulnya yang dikomplain tuh cuma cherry on top kan gitu. Maksudnya cuma whipped cream and cherry-nya doang kan. Tapi padahal kalau dibalik isinya gak ada cuma whipped cream sama cherry-nya juga dia masih apa? Gue gak komen deh gue gak komen. Tapi yang gue mau nanya adalah kenapa itu jadi sebuah isu yang ngiket antara lu dan keresahan lu terhadap perempuan? Artinya kan gue lupa siapa yang pernah ngomong apa gitu. Enggak, gue lupa siapa yang ngomong, dia bilang gini. Racism tuh akan hilang katanya. We all gonna learn bahwa ini it's all big misunderstanding gitu. Okay. Tapi dispute laki-laki sama perempuan itu kayaknya gak akan pernah hilang. Terus gue kayak dia juga ya gitu. Nggak, ini tuh gak akan habis gitu. Andrew Schultz bagus banget dia bilang gini. Andrew Schultz ya. Dia bilang kayak perempuan tuh gue akui sebagai makhluk yang paling pinter. Paling pinter. Kita hidup berabad-abad bareng. Tapi titik di mana dia meminta emansipasi itu luar biasa loh. Kenapa lu gak minta 5.000 tahun yang lalu pada saat kita masih berburu daging di luar hama ini kan? Enggak, lu minta sekarang. Maksud gue, wah kayak it's so wrong, dan tapi kayak anjir ini mind blowing banget ya gitu. Dan mungkin gue juga idola-idola gue senangnya kayak gitu, kayak Bill Burr gitu. Dia bilang kayak kan misalnya ada feminis yang bilang kenapa perempuan dibayar lebih rendah untuk pekerjaan sama dengan laki-laki gitu dia gitu. Ya soal firefighter itu. Dia bilang gitu. Ya udah lain kali kalau ada kebakaran gue boleh keluar duluan dong, jangan. Kalau ada hostage situation jangan let the women and children go dong. Maksudnya kalau emang kita. Dan menurut gue itu sesuatu yang sangat banyak lah gitu. Oke, dan itu banyak muaranya di keresahan lo. Maksudnya lo ngeliat di Indonesia pun juga akhirnya menjadi dekat sama lo. Karena gue banyak keresahan soal itu gitu. Apa karena relationship lo sendiri kah atau mantan pacar lo kah? Kenapa jadi begini kita? Enggak, gue penasaran. Karena itu kan harus nyari. Dan tapi enggak lah Dit. Lu pasti juga udah tahu. Lu sekian lama ada di sini, bahwa our job I think it's to make them believe. Oke. Ya udah. So it's not necessarily your reality. Iya, maksudnya akhirnya craftsmanship lu tuh pun bisa masking seolah-olah kayak Iya. Maksudnya gua ngomong kayak tadi Radit ngebuka itu kan it's a bit gitu. It's a bit it's a bit, tapi lo gak my actually job believe itu. Nah itu juga believe sih. Katanya masking. Mungkin ada kali sparknya terus gue exaggerate. tapi ada lah kayak misalnya statementnya siapa gue nggak ini, tapi ini tuh menarik ya gitu, ini bisa di mana ya gitu. Karena gue kalau ngelihat lu ya ada bit of philosophical thinkingnya gitu loh. Aduh, terima kasih sekali loh. Iya. Sayang nggak banyak penonton kayak lo. Maksudnya ada kedalaman itunya, dan gue tuh lagi banyak nyari, lagi banyak baca dan nonton argumen-argumen yang bilang bahwa stand up comedian itu baru flourish di atas umur 45. Oh mungkin ya. Iya. Sedih juga ya terus. Di atas 45. Jadi selama ini apa yang lo jalan? Enggak, artinya kematangan dia berpikir dan refleksi. Oh iya jauh. Itu di umur 45 itu yang membuat banyak komedian makin tua itu makin matang dan makin bagus. Iya. Ya Bill Burr kan baru ngeluarin spesial baru. Iya. Sarah Silverman udah nonton belum yang paling baru, dia ceritain soal kematian kedua orang tuanya. Lu it's funny lu nyebut 45. Sebetulnya 40 itu kan memang filosofiknya banyak sebetulnya. Apa tuh maksudnya? Lu complete as a person gitu. Dia 40. Iya. Oke. Maksudnya
Dari cerita keagamaan juga orang 40 apa. Pokoknya 40 tuh life begin at 40 banyak sebetulnya. Tapi lu merasa itu bener? Bahwa gua rasa iya benar. Ketika orang bilang life begin at 40 itu bukan kayak orang-orang 42 bilang baru mulai kali ya hidup gue. Enggak bukan gitu. Enggak gitu ya. I think 40 is the first day for the rest of your life. I see. Jadi kalau lu miskin di 40 ya kira-kira udah berat rebound ya Radit. Betul, ada selalu kan argumen Kolonel Sanders. Ya iya, tapi kan Kolonel Sanders satu dari berapa? Anda masih ke reuni SMA? Hah? Masih ke reuni SMA? Enggak ke reuni SMA, tapi gue punya grup Salvo Hazel 70. Lo ada gak batalion lo? Ada. Tapi lu gak datang kan? Nah, jadi mereka tuh lagi bikin yang kerja di SCBD lagi ngumpul buat saling sharing. Soal karir. Lo ketawa? Ya gue pengen tahu apa yang mau lu share bisa ada aplikasi di hidup mereka. Lu kan jauh dari hidup orang umum. Lo enggak, bukan. Maksud gue bukan maksud gue merasa seru aja. Bahwa teman-teman gue masih sering berkumpul dan saling sharing satu sama lain gitu. No, I think it's ada yang HR, ada yang ini ngomong 40 kan, maksudnya bener-bener either make it or break it banget gitu. Itu ngebuat lo apa? Karena ketika gue bilang argumen gue soal creating memories itu memang gue bener kata lo, gue udah counting down nih. Yeah. Sekarang gue tinggal ngitung hari mundur aja. Nggak kayak dulu kita 30 tahun kita ngitung hari maju forever, kan? betul. Ya, Now life is short, betul. 40 kan lo baru sadar, ini ada ujungnya nih. Makanya gue mau creating memories buat anak gue gitu kan. Nah, terus. Lu ada perubahan itu nggak di 40? Ada jauh banget. Apa ya? Karena buat gue tuh kayak snap aja gue. Kayak anjir, iya ya udah mundur ya gitu. Di satu hari. Ya. Gue believe kan kita life expectancy 80 kan, so it's actually midlife kan. Di 40. Luar kan. Tapi kalau di Indonesia 70-an, 72, 73. So it's even shorter. Jadi kita udah half time kan. Kita kalau basketnya udah quarter 3 nih gitu. So ada juga sih quote yang tiap orang dikaruniai 2 kehidupan. Yang kedua mulai pada saat dia sadar dia cuma punya 1. Which kayak wow, luar biasa gitu kayak ya udah akhirnya gue menyadari itu. Tapinya bedanya di comedic thinking, I think comedian adalah filosofer yang nggak mau kelihatan dalam, ngerti gak lo? Iya, itu bagus sih. Iya. Jadi kalau ada komedian yang masih so deep tuh kayak belum panjang karirnya. Gini masih dimakan aja. Enggak, kita harus konsisten. Bringing comedy. Tapi gimana cara lo nyarinya? Gimana lo cara nyari kegelisahan-kegelisahan lo akan komedikan itu? Kayak misalnya yang di... Misalnya tadi lo ketemu nilai hidup. Kalau ego lo untuk menyombong itu gak gede, lo gak akan sajiin the way it is. Lo akan cari kayak gimana cara ada kelucuan dari sini gitu. Misalnya lo sebagai contoh nih. Pembicaraan deep dan dalamnya. As a man and as a family man, Radit adalah goal to pursue. Maksudnya lu financially siap, kayaknya lingkungan keluarga stabil, apalah semua rentetan ini. Comedic side-nya adalah kayak, tapi istrinya komplain nggak ya gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi I think komedi itu ada di belakangnya gitu. Iya, paham. Jadi tapi gue as a individual gue beneran kayak salutnya gimana ya caranya Radit ini gitu. Tapi as a comedian gue akan attack di sininya gitu. Berarti lo akan mencari argumennya. Jadi even gue lagi feeling positif, gue tahu nih pasti ada ekor di belakang yang bisa gue selipin untuk. Dan gak necessarily itu pemikiran lo yang murni kan. Karena lo komedian, lo mau nge-craft itu kan. You have to craft it to be something kan. Itu angle yang menarik. Gue berusaha melepas itu. Gue berusaha memisahkan gue ada comedian dan gue real person. Karena no one wants to live with comedian. Menurut gue capek. Pasti pasangan lu kayak apa sih kamu nih gak ngerti mulu. Maksudnya gue banyak lah ngomongin kayak musisi atau siapa lah gitu. Musisinya juga cuma Teku Rizky sih sebetulnya. Gak banyak. Gak musisi. Di mata musisi dia gak musisi amat. Tapi kayak kan keresahan tuh adalah bensin kita berkarya kan.
gue berusaha compartmentalize itu aja saat gue berkarya. Tapi in life gue rasa lo harus benar-benar positif. I see. Lo berusaha kejar opportunity-nya dan create the best version. Ini gue tuh ngomong gini aja geli tuh kalau. Karena gue tahu pasti dia lebih akan kesebar daripada jok-jok tadi. Itu craftingnya susah loh. Itu craftingnya susah. Kalau cuma deep semua orang bisa. Iya bang. Pos ronda banyak tuh yang deep. Waduh. Jadi kayak lu tanya kayak lu, tapi hari-hari marah-marah. No, actually gue orang yang beda. Orang yang gue berusaha bedain itu. Itu jauh lebih menarik buat gue, menjadi jauh lebih menarik sih buat gue sih. Karena gue nggak nyangka ada pemikiran craftsman yang lo cari gitu. Gue inget, gue selalu ngulang-ngulang ini. Si Sting pernah ditanya, apakah semua lagu lo itu personal? Jawaban dia, it's my job to make it personal. I see. So it's a job. Terus David Letterman pernah nge-interview Jay-Z gitu. Apakah semua rapper itu menulis liriknya autobiographical? Jawabannya 70% of them are lying. So it's a craft. Oke. Tapi lu masih berjangkar pada truthnya dulu kan? Kayak tadi lo bilang soal Radit segala macam, lo ada truthnya dulu kan? Ini truth yang lo yakinin, baru lo cari craftnya gitu kan? Iya. Kayak misalnya gue melihat lo, gue beneran as a person gue amazed. Oke. As a person gue amazed. Tapi kan masa gue ngomong di sini mau datang muji-muji Radit gitu kan? Ya ada pemikiran nakal itu kan? Ya maksudnya apalagi jadi konten dan segala macam. Iya, isi. Meskipun in real life gue nggak yakin sih, gue pengen bini gue main ntar dia repot sih ke rumah kayak Radit gini ngomong udah gak usah deh. Tapi itu tentang perempuan lah. Itu kan sesuatu yang automated buat gue. Oke. Dia gosip compare husband apa gitu. Soal padel, lo ngeliat padel kayak gimana? Gue belum nyobain padel sejujurnya. Gue pengen nyoba padel nggak? Gue pengen nyoba for the experience. Bukan for the craftsmanship. No. I think lo comedian tuh menurut gue kayak alien ngeliat bumi gitu. Oh manusia ternyata gini. Aduh, ya seru gitu. lagi. Itu bagus lagi. Kayaknya ada distant itu deh. Oh iya? Iya ada distant itu. Tapi lo akan nyoba berarti? Iyalah harus nyoba lah. Harus nyoba. Apapun yang tren gue mau coba. Oke. Kalau podcast akhir minggu itu masih jalan kan? Podcast awal minggu. masih. Ya. Inilah bukti konsistensi, nggak semua ada hasil. Kan udah panjang banget. Itu termasuk salah satu podcast pertama kan? 10 years. 10 tahun kan? 10 tahun. Perubahan apa sekarang yang lo lakuin buat sekarang itu eksklusif konten. It's paid content. Oke. Jadi nggak ada di Spotify secara umum itu udah nggak lagi ya. Nah, gue tuh pengen banget ngobrol sama Patrick waktu itu tentang keputusan kenapa MLI itu semua kontennya dijadikan eksklusif. Ya. Kalian punya aplikasi sendiri kan? Ya. Nah maksud gue itu tadi menjanjikan sebetulnya filtering juga sih, crowd filtering juga. Oh. Jadi sekarang gimana caranya yang free itu bakal funneling ke dalam. Oke. Jadi lo funnelnya dari free content yang ada di YouTube. Apa di mana? Ada YouTube. Okay. Masih semua free content lah, short content apa segala macam itu. Coba di keep. Abis itu gimana caranya kalau dia cukup masif dia jadi masuk ke eksklusif konten lo? Iya, eksklusif konten. Itu harga berapa? Sekarang 70.000 per bulan. 70.000 per bulan. Berarti kontennya itu regularly di-update dong pasti? Iya. Berapa video sehari? Atau seminggu? Monthly... Aku lupa ya, maybe 20-ish gitu ya. Itu lumayan sih. Berarti lo produksi jalan terus dan mereka bayar 70.000. Ada masalah dengan churn rate-nya nggak? Oh pastilah, Okay. Udah pasti, itu pasti. Nah itu gimana ngakalinnya? Ngakalinnya kerjasama dengan promo banyak, ngakalinnya kerjasama dengan agregator, paketan kayak misalnya lu platform ini dengan platform ini kalau lu bareng ntar cuma segini apa. It's a whole marketing aspek promotion yang lain sih Dit. Oke, tapi itu tetap jadi problem. Apalagi orang kita gitu kayak gini sebulan dihatamin, habis itu kayak 3 bulan lagi baru masuk gitu. Ada ya kayak gitu ya. Emang lu tuh udah out of touch reality banget emang brengsek. Enggak, maksud gue mengkonsumsi konten sebanyak itu kan. Iya, gue rasa Disney kayak gitu.
Oh jadi mereka langsung konsumsi konten sebanyak. Maksudnya dia yang maniak Marvel cuma ikutin Marvel pasti habis itu unsubscribe. Oh oke. Maksudnya ketika ada konten yang khusus mereka habisin. Nyalain, habisin dia out gitu. Tapi sekarang nih nggak tahu ya kalau ngomongin research, kayaknya mulai nyampe fatigue juga untuk subscription model. Makanya tiba-tiba Pirate Bay hidup lagi. ini semua balik lagi ke daya beli orang deh. Oke. Balik lagi ke daya beli orang. Berarti Emily merasakan juga ya ada perubahan shifting di ekonomi ya. Of course. Oke. Nah next yang event tadi apa tadi yang bisa lo share? Ada event apa buat Ada Mahal Emily? Lucu, kita pertunjukan kolektif, ada podcast dan stand up di 6 kota. Ada juga spesialnya Firza Falaza di Surabaya dan Malang. Oke. Untuk tahun ini udah habis. Bentar tahun depan kita gede dulu ada specials gitu lah. Oke, ada ekspektasi buat IP yang lebih gede lagi dari Emily kayak film misalnya? Kita juga in conversation. Serius? Ya, semoga ya. Tapi film apa? Musuh masyarakat atau? Tapi gue sebetulnya lebih ngeri sekarang film tuh. Lagi terlalu rame. Oh, tapi kan bagus-bagus semua. Yang ngehit kan banyak. Sore, Jumbo. Ya, kan Anda lihat yang ngehit, yang nggak ngehit. Tahun lalu, ini kita bicara tahun lalu lokal itu cuma punya 150 title. Oke. And then if I'm not mistaken by mid year katanya badan sensor udah ngelulusin 300 title. So how kita perangnya? Jadi kayak makanya sekarang seminggu rilis 3-4 title. Ya, emang kalau pemenang tuh kayak itu way to go, tapi yang mati kan. Iya sih. Ya tapi gue nggak tahu kalau misalnya ada investor is their money dan kita tutup mata gak apa-apa. Tapi kalau kayak ini, tapi bener mau bikin film. Ya Lagi kita harapannya maksudnya ya kayak tadi maksudnya gimana nih Mickey Mouse dari jadi kastil sampai jadi gantungan kunci how? Oke. Oke, wah seru banget ngobrol sama lo. Thank you ya udah mampir ke sini. Terima kasih, sukses buat Emily juga. Nanti gue tungguin deh kalau filmnya keluar. Thank you semua.